إخواني وأخواتي في الله أعزني الله وإياكم. Kita sampai pada pembahasan yang terakhir dari bab tauqiril ulama'i wal kibari wa ahlil fadl dari kitab Riyadhus Shalihin. Bab menghormati ulama dan orang tua serta orang-orang yang memiliki keutamaan. Hadis yang terakhir, dan ini sudah kita baca, yaitu hadis yang ke-357 dan 358 tentang seseorang yang datang kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Di mana Umar bin Khattab dicela oleh orang tersebut. Orang itu adalah Uyainah bin Hisan atau Uyainah bin Hisnin, yang dia mengatakan kepada Umar radhiyallahu anhu bahwa ia tidak berbuat adil dalam pembagiannya, tidak adil. Kemudian hampir-hampir Umar bin Khattab ingin menjatuhkannya, ingin menjatuhkannya. Kalau bahasa kita, ingin membuat dirinya KO. Lalu berkata keponakannya, yaitu Al-Hurr bin Qais, dengan menasihati Amirul Mukminin dengan ayat, menasihati Amirul Mukminin dengan ayat, khudhil afwa wa'mur bil 'urf wa'rid 'anil jahilin. Berikan maaf dan perintahkanlah kepada al-'urf, kebaikan, serta berpalinglah dari orang-orang yang jahil. Kemudian Al-Hurr berkata, inna hadza minal jahilin. Orang yang telah berbuat atau berkata tidak baik terhadapmu itu, orang yang berkata lancang kepadamu itu adalah orang jahil. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berhenti. Artinya setelah dibacakan ayat tersebut, Umar bin Khattab tidak lagi menanggapi orang yang telah mencela beliau. Dan adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu waqafan 'inda kitabillah, berdiri di atas kitabullah. Hadis ini merupakan contoh bahwa di kalangan sahabat saja ada orang-orang yang lancang, ada orang-orang yang keji lisannya terhadap amirnya, terhadap pemimpinnya, ya, apalagi orang-orang pada zaman sekarang ini.
Yang kedua, ini contoh yang tidak baik dari kalangan generasi terdahulu. Ya, ada contoh yang tidak baik dari generasi terdahulu, yaitu mencela pemerintah, mencela amir, mencela penguasa, dan ini bertentangan dengan Islam. Akan tetapi sikap amir, sikap khalifah, sikap pemimpin itu memaafkan. Ya, memaafkan dan tetap berkata baik kepada mereka dan memaklumi orang-orang yang jahil. Karena tidak lain dan tidak bukan orang yang selalu berkata buruk kepada amir, kepada khalifah adalah orang-orang yang jahil. Orang yang tidak mengerti tentang pemerintahan, orang yang tahunya adalah bagaimana kebutuhan pribadinya terpenuhi. Orang yang egois. Dikira pemerintah itu atau amir itu mengurusi hanya urusan dirinya pribadi saja. Tidak. Urusan amir itu banyak. Tidak hanya mengurusi satu orang. Orang ini mengatakan buruk, berkata buruk kepada Amirul Mukminin. Apa yang dikatakannya, fa wallahi ma tu'tina al-jazla wa la tahkum bima wa la tahkum fina bi'adl. Demi Allah, engkau tidak memberikan secara rata, engkau tidak memberikan kepada kami pembagian yang secara rata, dan engkau tidak berhukum dengan adil. Lihat, lagi-lagi nasihatnya. Nasihat yang tidak pada tempatnya. Dakwahnya apa? Keadilan. Dakwah orang yang menentang Amirul Mukminin ini dakwahnya apa? Keadilan. Dan dakwah ini artinya seruan yang buruk, celaan kepada pemerintah yang buruk, celaan kepada pemerintah tadi, ya, celaan yang buruk kepada pemerintah tadi atas nama apa? Atas nama keadilan. Ini juga sudah pernah terjadi pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuduhan Nabi ketika pada waktu itu Nabi menjadi khalifah, menjadi amir. Tuduhannya apa? Nabi dituduh tidak membagi dengan adil. Ya. Dan memang tuduhan-tuduhan kepada pemerintah yang dianggap tidak adil dalam pembagian, yang dianggap tidak adil dalam pengurusan pada rakyatnya, memang ini dakwah atau seruan atau celaan dari orang-orang yang tidak suka terhadap amir. Dan ini cikal bakal khawarij. Adil dan adil atas nama keadilan. Selalu seruan mereka atas nama keadilan. Makanya sebenarnya hujatan-hujatan kepada pemerintah atas nama keadilan sebenarnya hujatan yang basi, bahasa kita. Hujatan yang tidak asing. Karena hujatan itu sudah ada pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Nabi dituduh tidak adil, Umar bin Khattab pun dituduh tidak adil. Apalagi amir-amir kita pada zaman sekarang ini, yang belum lagi amir kita begitu minimnya tentang din, begitu sedikitnya tentang ilmu. Ya, jangankan tentang masalah din yang begitu mendalam, membaca surat Al-Fatihah saja
kadang belum bisa dengan baik dan benar. Jangankan membaca surat Al-Fatihah, mengucapkan salam saja dengan fasihnya itu belum bisa. Untuk menunjukkan begitu sedikitnya ilmu amir kita yang pada zaman sekarang ini. Tapi tetap kita as-sam'u wa ta'ah, dan tidak boleh berucap kasar kepada mereka, berucap atau mencela mereka, apalagi beratas nama keadilan. Ini adalah cara dakwahnya atau seruan-seruan orang-orang Khawarij yang tidak suka terhadap amir. Ya. Jadi wajib kita berkata baik dan menghormati ulama serta orang-orang atau pembesar-pembesar serta orang-orang yang memiliki keutamaan. Sebaliknya, ketika para ulama atau para pembesar atau amir atau orang-orang yang memiliki keutamaan mendapatkan celaan, mendapatkan kata-kata buruk dari orang-orang awam, dari orang-orang jahil, maka ma'lumilah, ya, ambil firman Allah Subhanahu wa taala, khudhil afwa wa'mur bil 'urf wa a'rid 'anil jahilin. Maklumi mereka orang-orang jahil. Ya, maklumi mereka orang-orang jahil.